Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aulia Putri dengan NIM 11123.2026. Dan saya Anggifah Nalamaida dengan NIM 112300040. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kelompok advokasi dan komunikasi kebijakan dengan tema pengendalian rokok di kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu bagaimana arus advokasi menurut Toto Raharjo, yaitu kasus advokasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kota Surabaya dapat dikaitkan dengan model advokasi kebijakan menurut Toto Raharjo karena melalui tahapan yang sistematis. Advokasi diawali dengan pengumpulan dan analisis data mengenai masih rendahnya kepatuhan terhadap aturan KTR serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dipilih isu strategis berupa penguatan implementasi dan revisi Perda KTR. Isu kemudian dikemas melalui policy brief, kampanye media sosial, seminar, dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, advokasi dilakukan dengan membangun aliansi bersama organisasi kesehatan, mahasiswa, media, dan komunitas masyarakat, serta melakukan lobby kepada DPRD dan pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan KTR. Proses ini diakhiri dengan monitoring dan evaluasi guna memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan mewujudkan lingkungan publik yang lebih sehat serta bebas tanpa rokok. Yang pertama yaitu identifikasi masalah di mana merokok di kawasan publik masih menjadi persoalan serius di Kota Surabaya. Meskipun regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Implementasi di lapangan ini masih jauh dari kata optimal, di mana kondisi ini berdampak pada yang pertama yaitu adanya paparan asap rokok terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Yang kedua yaitu tingginya angka penyakit tidak menular atau PTM seperti kanker paru-paru, jantung koroner, dan PPOK di Surabaya. Selanjutnya yaitu rendahnya kepatuhan perokok dan pengelola tempat umum terhadap ketentuan KTR yang berlaku. Selanjutnya adanya minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggaran KTR. Dan selanjutnya yaitu analisis sosial dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu survei perilaku merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, area bermain anak, dan angkutan umum. Yang kedua, wawancara mendalam dengan masyarakat umum, perokok aktif, pengelola fasilitas publik, serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Yang ketiga, pengumpulan data kesehatan dan statistik penyakit akibat rokok dari BPS, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Dan untuk temuan utama dari proses pengumpulan data, yang pertama, masih banyak ditemukan aktivitas merokok di dalam dan sekitar fasilitas kesehatan seperti sekolah dan tempat ibadah dan berbagai kecamatan. Yang kedua, sebagai besar pengelola gedung tidak menyediakan sarana pendukung implementasi KTR seperti tanda larangan, asbak di luar gedung, dan petugas pengawas. Yang ketiga, kesadaran masyarakat terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain, second hand smoke, masih sangat terbatas. Dan yang keempat, sanksi pidana dan administratif yang tercantum dalam Perda belum dijalankan secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama yaitu ada pemerintah di mana sebagai penegakan KTRS dan kesehatan publik yang memiliki pengaruh tinggi. Yang kedua, Dinas Kesehatan sebagai pengendalian penyakit akibat rokok yang memiliki pengaruh tinggi juga. DPRD Kota sebagai regulasi daerah atau Perda KTR yang memiliki pengaruh sedang. Pelaku usaha, mal, kafe, dan lain-lain yaitu sebagai kepatuhan dan kenyamanan pelanggan memiliki pengaruh sedang. Industri rokok sebagai kepentingan bisnis dan pemasaran itu memiliki pengaruh sedang. LSM Kesehatan itu sebagai perlindungan masyarakat dari asap rokok memiliki pengaruh sedang, dan masyarakat umum sebagai kebebasan merokok dan hak udara bersih yaitu pengaruhnya juga tinggi. Dan untuk tujuan advokasi ini
guna mendorong pemerintah Kota Surabaya dan DPR untuk merevisi dan memperkuat Perda KTR Nomor 5 Tahun 2008 dengan penambahan sanksi yang lebih tegas dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dan yang kedua, memperluas cakupan KTR ke area-area strategis seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan kawasan perkantoran. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran daerah untuk sosialisasi, pengawasan, dan penegakan KTR secara berkelanjutan. Yang terakhir, membentuk tim pengawas KTR lintas dinas yang melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Selanjutnya yaitu menyusun strategi advokasi, di mana strategi ini dirancang secara multi pendekatan untuk menjangkau seluruh lapisan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu ada penyusunan policy brief berbasis data tentang dampak pelanggaran KTR terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat Surabaya. Yang kedua yaitu kampanye media sosial dengan konten edukatif tentang hak masyarakat atas udara bersih di ruangan publik. Ketiga yaitu petisi daring dan luring yang ditujukan kepada wali kota dan ketua DPR di Kota Surabaya. Keempat, audiensi formal dengan anggota Komisi D, DPR di Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan. Yang keempat, membangun koalisi strategis dengan organisasi profesi kesehatan, ID, PDPI, IPI, dan komunitas peduli kesehatan lainnya. Dan untuk membangun basis pendukung, yang pertama yaitu menggalang dukungan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan, Hukum, dan Ilmu Sosial di Perguruan Tinggi Surabaya seperti UNER, UTS, UNTAD, dan lainnya. Menjalin kerjasama dengan komunitas peduli kesehatan, forum warga sehat, dan kelompok ibu-ibu PKK yang sensitif terhadap isu kesehatan keluarga. Yang ketiga, melibatkan media massa lokal seperti Jawa Post, Radar Surabaya, dan media online daerah untuk memberitakan yang konsisten. Yang keempat, mengadakan seminar publik, diskusi terbuka, dan webinar tentang dampak paparan asap rokok dan urgensi menegakkan KTR. Yang keempat, menggandeng tokoh agama dan pemuka masyarakat sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Selanjutnya yaitu ada lobbying dan negosiasi. Hal ini proses lobbying dilakukan secara terencana dan berbasis bukti. Yang pertama yaitu melakukan pertemuan langsung dengan anggota DPR di Kota Surabaya, khususnya Komisi D yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Kedua yaitu menyampaikan data dan hasil penelitian tentang kerugian ekonomi akibat penyakit rokok, seperti biaya kesehatan, produktivitas yang hilang yang membebani APBD. Selanjutnya yaitu ada mengusulkan naskah akademik sederhana sebagai dasar revisi dari Perda KTR, termasuk klausul sanksi denda progresif bagi pelanggar. Selanjutnya menjelaskan manfaat ekonomi jangka panjang dari penerapan KTR yang ketat, contohnya seperti biaya layanan kesehatan daerah dan peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengajak pimpinan fasilitas publik seperti direktur rumah sakit, kepala sekolah, atau pengelola mal untuk menandatangani komitmen penerapan KTR ini secara sukarela. Dan untuk kampanye dan komunikasi publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Surabaya, yang pertama yaitu tegar kampanye dengan menggunakan hashtag Surabaya Bebas Asap Rokok dan KTR Surabaya sebagai gerakan digital yang terkoordinasi. Yang kedua, produksi konten edukatif dan infografis dampak asap rokok bagi kesehatan yang disebarkan melalui Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang ketiga, pembuatan video testimoni warga yang berdampak paparan asap rokok di ruang publik. Aksi simbolik bersama di lokasi KTR strategis dengan contoh pengukuran kualitas data, pembagian masker, dan pemasangan tanda KTR. Yang keempat, pemasangan spanduk dan bagi kampanye di titik-titik strategis kota dengan pesan yang mudah dipahami masyarakat umum. Monitoring dan evaluasi. Setelah regulasi atau komitmen penegakan KTR baru ini, kelompok advokasi itu melakukan pemantauan yang berkelanjutan, seperti yang pertama yaitu mengukur tingkat kepatuhan perokok dan pengelola gedung terhadap ketentuan KTR melalui observasi lapangan berkala. Kedua, memantau konsistensi penegakan sanksi oleh Satpol PP dan aparat penegak perda di kawasan-kawasan KTR. Ketiga, mengevaluasi efektivitas kampanye sosialisasi pemerintah melalui survei pengetahuan dan sikap masyarakat. Keempat, mendokumentasikan perubahan angka keluhan masyarakat terkait pelanggaran KTR yang masuk ke kanal pengaduan Pemkot. Terakhir yaitu melaporkan hasil monitoring secara periodik kepada DPRD dan Wali Kota sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dan untuk hasil advokasi dari seluruh rangkaian upaya advokasi ini yaitu yang pertama, pemerintah Kota Surabaya merevisi Perda KTR dengan penguatan mekanisme pengawasan, perluasan cakupan kawasan, dan penerapan sanksi yang lebih tegas. Yang kedua, Dinas Kesehatan dan Satpol PP secara rutin melaksanakan operasi penertiban KTR di seluruh wilayah kota. Yang ketiga, mengelola fasilitas publik aktif, menerapkan prosedur KTR secara mandiri dan konsisten. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat atas lingkungan bebas asap rokok, khususnya di ruang publik dan area anak-anak. Yang terakhir, penurunan angka pelanggaran KTR yang terukur dan peningkatan kualitas udara di kawasan KTR Kota Surabaya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.